Gini. Saya kan sudah sampaikan bahwa KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengoreksi kekurangan dari sebuah kegiatan yang dilakukan yang itu penanganan darurat dari sebuah problem. Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem. Lamun jalannya kosong, terus kita landai, nggak sudah dikawal-kawal, aing menisiga nek paeh. Sudahlah. Jalannya kosong, udah landai aja kalau kita relax, santai. Ya udah santai nikmati. Lihat kanan, lihat kiri. Kecuali memang waktunya mepet dan banyak sekali, tetapi halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indo Layar Digital Reaction. Oke, hari ini kita mau mereaction videonya KDM atau Kang Deddy Mulyadi yang lagi viral-viralnya ya, dengan program-programnya ya. Oke, langsung saja kita reaction videonya ya. Nah ini guys, ini KDM yang tidak suka dikawal dengan nyiung-nyiung ya, atau sirene ya. Langsung kita buka saja ya. Anda lihat situasi. Lamun jalannya kosong, terus kita landai, nggak sudah dikawal-kawal, aing menisiga nek paeh. Sudahlah, jalannya kosong, udah landai aja kalau kita relax, santai. Ya udah santai nikmati. Lihat kanan, lihat kiri. Kecuali memang waktunya mepet dan banyak sekali, tetapi saya hari ini, jadwal hari ini saya udah 8 ini, gak ngiung-ngiung. Bisa tepat waktu, bikin perencana dengan baik. Kenapa? Dan santai, kenapa? Karena yang di depan harus dilihat. Di samping kenapa? Ketika kecepatan mobil Anda tinggi, Anda pakai koridor, Anda lihat yang di kanan, Anda ada masalah, sulit Anda berhenti. Terus yang kedua, suara bising sirine yang ke telinga itu mempengaruhi rasa depresi Anda. Betul. Anda tidak rileks. Makanya di mobilnya rileks, terus ngeong-ngeong. Kecuali sangat penting banget. Nah, sababna engke eureun jadi bupati, saya stres. Nah, sababna pantau cicing we kieu harepeunana. Kunaon can asup mobil, kudu mangmukakeun. Iya. Makanya saya berapa kali saya tidak boleh ajudan saya itu membukakan pintu saya walaupun maksa. Pak Abi weuh gawe geus ya mah digaji ku aing dengan cicing. Makan pantau. Kenapa? Nanti Anda sakit stroke, Anda kudu diajar lengan di kia-kia. Latihan Pak, tangannya digunakan, digerakkan. Capek, bengkung, cager. Oh, tangan kiri, tangan kanannya berputar. Ini yang harus dibangun dalam kerangka pikir kita. Kemudian pengawalan. Nah itu ya, pidatonya Kang Deddy Mulyadi ya, yang tidak suka dikawal dengan bunyi sirene. Dan ini sedikit komentar ya. Benar pisan Bapak Aing, semoga sehat selalu, rezekinya berlimpah ruah ya, dan dimudahkan segaranya, dijauhkan Cipendeki ya. Amin amin ya, doa yang baik-baik untuk Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, kita next video selanjutnya ya. Ada yang menarik ketika kemudian Kang Deddy sempat bilang ada persyaratan nyentrik terkait penjaringan caleg. Tidak. Nah ini di acaranya Najwa Shihab ya. Nah, coba kita baca dulu. Harusnya tidak disia-siakan model kayak gini ya. Ada persyaratan nyentrik terkait penjaringan caleg. Oke, kita play. Tidak boleh menceraikan istri setelah terpilih tanpa alasan yang kuat. Tidak boleh nambah istri tanpa persetujuan istri tua. Ya, betul itu. Jadi ini juga komitmen. Komitmen. Kenapa sampai harus tidak boleh poligami anggota DPR? Ya, tapi nggak mau nyebut ya. Saya ini kan gaul dengan teman-teman anggota legislatif, nggak usah sebutin di mana gitu kan. Saya juga pernah jadi Emang anggota kebiasaannya DPR nambah istri ya? 2 tahun. Ya memang banyak yang tadinya baik ketika jadi DPR menjadi lupa sama istrinya. Itu sehingga saya melihat selalu ngasih tahu ke teman-teman, kamu waktu nyalon itu susah sama istri tua, kalungnya dijual. Saya bilang kan, terus punya sawah 3 petak aja digade. Masa udah jadi yang enak bini muda? Saya dulu bilang zolim. Jangankan menyayangi rakyat, menyayangi istri aja nggak bisa. Jadi itu. Ada yang menarik ketika. Nah itu ya, komentarnya dari Kang Deddy Mulyadi. Oke, kita next video selanjutnya.
Oke, ini video KDM gandeng KPK untuk meninjau pengelolaan APBD Jabar ya. Rakyat menyambut gembira, tikus kantor mulai meradang, panik ya. Maksudnya tikus-tikus koruptor ya guys. Oke, kita langsung play videonya. Baik, teman-teman media, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan audiensi bersama KPK, khususnya melalui kemudian koordinasi dan supervisi untuk wilayah 2, dan sudah hadir bersama kita Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi bersama Direktur Korsub wilayah 2 Bapak Ujang Bahtiar. Baik, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Deddy Mulyadi untuk menyampaikan poin-poin terkait pertemuan hari ini. Ya, kita pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan. Terutama kita mendapat arahan dari Pak Ujang Bahtiar. Arahannya adalah seiring dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan upaya mengefisiensikan, merealokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik. Itu menjadi prioritas utama kami, dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output dan benefit kepentingan masyarakat. Sehingga hari ini kita mendapat berbagai upaya strategik untuk mensinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga, sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakat. Terima kasih Pak Direktur. Ya, terima kasih. Hari ini kami kedatangan Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Beliau menyampaikan banyak hal terkait langkah-langkah strategis beliau di dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dari pemerintah Jawa Barat. Di mana diantaranya beliau mulai melakukan langkah strategis dengan memperbaiki perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat, di mana prinsipnya beliau bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Jawa Barat ini harus kembali dan bermanfaat untuk masyarakat, baik itu jangka panjang maupun jangka menengah maupun jangka pendek. Dan ini beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menjadi aturan, kemudian pelaksanaannya di mana bahwa itu harus ada yang mengawasi. Nah, kegiatan ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi, dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide, gagasan, improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang real kepada masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Silakan teman-teman. Izin Pak Demur mau bertanya, apakah program yang dikoordinasikan ini termasuk program siswa ke Barat itu, Pak? Oh iya, yang pertama program itu kan gini, kita akan menceritakan realokasi anggaran. Ada 5 triliun lebih, ada realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah. Kemudian alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan. Ada belanja 700 miliar lebih untuk TIK, sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru, sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru. Kemudian ada belanja rutin perjalanan dinas pemerintah, yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan raya, bukan perjalanan dinas, sehingga ada realokasi dari 700 miliar menjadi 2,4 triliun. Nah, kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik. Maka ada realokasi hampir 250 miliar dari angka 9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga. Nah, seluruh rangkaian itu di dalamnya itu kan ada program pendidikan berkarakter yang di dalamnya merubah anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras,
kemudian korban game online mengikuti pendidikan kedisiplinan, dan insya Allah berdasarkan rekomendasi dari psikolog dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama. Nah, itu di dalamnya ada, dan insya Allah anggarannya produktif. Pak Sam. Oh, boleh. Nah, itu tadi pidatonya Kang Deddy Mulyadi ya. Oke guys, kita coba baca komentar ya. Coba baca komentar sedikit aja ya. Keren nih, biasanya KPK yang nguber-nguber, ini malah pejabat yang nguber KPK untuk segera dikawal ya. Ini hebatnya KDM gitu ya katanya ya. Dan ini ada komentar lagi ya. Ono Surono dan gerombolannya mulai panik nih ya. Ono Surono lagi ya. Nah, pasti panik tuh Ono Surono, anggarannya diawasi KPK langsung. Mantap KDM, saya terus berjuang untuk rakyat ya. Oke, kita next video selanjutnya ya guys. Kita coba baca dulu ya. Ini KDM tanggapi kritik tajam KPAI ya guys. Oke, kita langsung aja guys. Gini. Saya kan sudah sampaikan bahwa KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengoreksi kekurangan dari sebuah kegiatan yang dilakukan yang itu penanganan darurat dari sebuah problem. Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, problem di sekolahnya yang akhirnya mengarah pada tindak kriminal. Kan ada jumlah ribuan tuh anak bermasalah di Jawa Barat. Nah, dari jumlah ribuan itu saya harapkan KPAI ngambil untuk dididik agar masalahnya selesai. Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem. Dan KPAI bisa lihat dong, kemarin kan 39 anak udah selesai tuh. Kan bisa dilihat bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya, kemudian rasa empatinya, bahkan dia menangis di depan ibunya, mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan itu di sekolah. Besok ada 273 yang akan lulus dari Dodik Lembang. Setelah itu nanti ada angkatan baru lagi. Nanti mungkin kalau dari 1000 atau 1500 atau 2000 yang nanti, atau 5000 kalau terkoneksi dengan kabupaten kota, mungkin 15.000 sampai 20.000 yang dikelola oleh kita. KPAI mengambil berapa? Gitu. Ya. Program siswa ke barak itu gimana? Oke guys, kita coba baca komentar lucu ini guys. KDM ngurusin anak-anak bermasalah, ini KPAI malah ngurusin KDM. Kocak lu KPAI. Aduh, ini komennya lucu-lucu nih guys. Nah, biar kesannya kerja bang, masa gitu aja nggak tahu sih bang. Ya itulah ya. Betul bang, nggak ngerti saya kenapa KPAI ngurusi KDM, padahal gaji masing-masing punya. Nah, mungkin KPAI takut diambil kuasanya sama KDM. Ada ya komentarnya para netizen. Oke guys, kita lanjut videonya. Kita lagi bersama para pegawai di lingkungan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi nih, yang jaga di luar. Ini KPAI bersama para pegawai di lingkungan KPK ya guys. Ada yang istrinya hamil ya, ada ya. Ada istrinya hamil. Kita habis berkonsultasi dengan bidang pencegahan sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa efektif, berdaya guna dan untuk kepentingan warga. Salam semuanya ya. Terima kasih ya, hatur nuhun. Semoga istrinya yang hamil segera melahirkan dengan selamat. Anaknya soleh. Saya tidak akan gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran. Sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Itu saya bekerja demi rakyat, bukan demi siapapun. Dan ingat loh sama KPAI bahwa hari ini di Jawa Barat apa gubernur pusingnya? Pelecehan anak di bawah umur itu masih baik dilakukan
oleh ayah tirinya, pamannya, kakeknya, bahkan oknum guru ngaji. Dicek. Dan saya sampaikan ke KPAI, saya setiap hari berkoordinasi dengan para Kapolres melakukan langkah-langkah percepatan tindakan. Saya berkoordinasi dengan Kapolda setiap hari. Dan saya sampaikan ke KPAI, tiap hari di rumah saya itu penuh orang tua yang nginep karena minta pelindungan terhadap pelecehan seksual, pencabulan terhadap anak-anak. Mereka bingung menghadapi orang yang melakukan pencabulannya. Mereka bingung bolak-balik biaya di pemeriksaan. Ini problem gitu. Jadi mari kita ambil peran. Jangan sampai setiap orang mengambil tindakan rame-rame digebukin. Kalau mentalnya kayak saya nggak ada masalah. Tapi kalau mentalnya lemah, orang tidak akan di Indonesia ini tidak akan ada yang mau ngurusin orang lain karena takut disalahkan. Saya tidak akan gini aja saya. Oke guys, kita baca satu komentar ini guys. KPAI cuman bisa kritik aja, tanpa aksi apalagi solusi nyata. Nah itu salah satu komentarnya netizen ya guys. Oke, kita coba Masa-masa sulit video selanjutnya. menyelamatkan anak remaja di Jawa Barat dari berbagai problem kriminal yang dialaminya melalui pola pendidikan disiplin yang dilakukan di barak militer. Kini berbagai pihak mulai mengepung kembali dengan berbagai stigma sebagai gubernur konten, Mulyono Jilid 2, gubernur pencitraan, dan berbagai tayangan lainnya yang sengaja dibuat, yang tujuannya untuk apa sih? Tujuannya satu, mereka itu ternyata sangat memperhatikan pada saya, sehingga apapun yang saya lakukan mereka komentari dan saya menyukainya. Dan ini dilakukan kebanyakan bukan orang Jawa Barat, tapi orang luar Jawa Barat. Artinya kelihatannya banyak warga yang di luar Jawa Barat kesel sama saya. Karena kesel sama saya, akhirnya tiap hari merhatiin saya. Karena merhatiin saya, apapun dia buat dalam setiap hari. Dari mulai video-video saya zaman kapan, itu dianggap video hari ini. Video saya yang lagi bikin adukan, itu sekitar 6 tahun yang lalu, dibuat seolah-olah saya gubernur hari ini kerjanya ngaduk untuk bikin konten. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Terima kasih ya telah berupaya terus menggiring opini, mengarahkan publik agar saya dibenci oleh warga. Yakinlah, cinta yang sejati tak akan pernah bisa dipatahkan oleh berbagai upaya untuk memisahkan antara saya dan warga saya untuk saling menyayangi. Banyak orang yang kisah cintanya justru menjadi kisah cinta dramatik karena terlalu banyak orang yang iri untuk memisahkannya. Salam untuk para bajer dimanapun berada, tetap semangat, sebanyak-banyaknya bikin konten negatif tentang saya agar bapak dan ibu bisa ngebul dapurnya. Setelah bisa melewati itu tadi videonya atau tanggapan Kang Deddy Mulyadi ya tentang video-video dari para netizen atau para basher ya. Coba ini kita baca komentar sebentar ya guys. Tenang Pak, warga Jawa Barat cerdas dan waras, tidak akan terpengaruh. Saya sangat bangga punya bapak ya. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini ya, tentang video-videonya Kang Deddy Mulyadi ya, yang lagi viral ya. Mungkin besok-besok kita akan mereaction ya video-video terbarunya Kang Deddy Mulyadi ya, tentang program barunya ataupun gebrakan-gebrakan baru dari Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan ya. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam, dadah.